Ini saking berkahnya usaha dakwah, sehingga para masyayikh kita mengatakan, hadirin yang mulia, jika hari ini seandainya ada usaha yang lebih cepat merubah seseorang dalam 3 hari selain daripada usaha dakwah dan tabligh ini, maka para masyayikh akan meninggalkan usaha ini. Tetapi sampai hari ini, hadirin yang mulia, belum pernah terdengar ada usaha agama yang merubah seseorang yang sangat bejat sekalipun dalam 3 hari berubah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Sehingga tidak ada satu perkara pun yang lebih penting melebihi daripada pentingnya perkara agama. Maka dengan perkara agama ini, hadirin yang mulia, tidak kurang dari 124.000 nabi dan 313 rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengajak manusia ini hidup dan menjalani kehidupannya ada di dalam koridor agama. Karena hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja dia manusia hidup dan menjalani kehidupannya ada di dalam koridor agama, maka kehidupannya ini akan sebagaimana layaknya manusia hidup. Tetapi manakala seorang manusia hidup di luar daripada koridor agama, hadirin yang mulia, walaupun dia zahirnya manusia, tapi dia akan hidup dan menjalani kehidupannya tidak sebagaimana manusia hidup. Maka kita perhatikan, hadirin yang mulia, tidak pernah sampai kepada telinga kita bahwasanya ada seekor singa yang mampu memakan anaknya sendiri walaupun singa itu kelaparan. Karena hadirin yang mulia, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi sehingga hewan buas ini bisa berkasih sayang. Tetapi ajib, manakala satu rahmat Allah Subhanahu wa taala cabut dari seorang manusia, hadirin yang mulia, sampai hari ini banyak terdengar sampai kepada telinga kita ini, seorang ibu tega membuang anaknya sendiri. Ini kenapa, hadirin yang mulia? Ini dikarenakan hidup di luar daripada koridor agama. Maka hadirin yang mulia, begitu ajibnya ini usaha dakwah, sehingga tidak terhitung banyaknya orang yang kembali ada di dalam koridor agama. Ada orang yang dia lupa sama sekali terhadap agama. Manakala datang satu jamaah mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ikut ambil dalam usaha dakwah, belajar dia keluar 3 hari, maka seluruh kehidupannya berubah, hadirin yang mulia. Ini saking berkahnya usaha dakwah, sehingga para masyayikh kita mengatakan, hadirin yang mulia, jika hari ini seandainya ada usaha yang lebih cepat merubah seseorang dalam 3 hari selain daripada usaha dakwah dan tabligh ini, maka para masyayikh akan meninggalkan usaha ini. Tetapi sampai hari ini, hadirin yang mulia, belum pernah terdengar ada usaha agama yang merubah seseorang yang bejat, sangat bejat sekalipun, dalam 3 hari berubah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menandakan ada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas usaha ini, hadirin yang mulia. Dan ajibnya, hadirin yang mulia, orang-orang yang keluar 3 hari ini bukan hanya saja Allah Subhanahu wa taala rubah daripada johirnya saja, melainkan hatinya, hadirin yang mulia. Orang yang sudah ikut ambil usaha dakwah ini melihat orang yang maksiat itu bukan benci, tapi risau, kasihan. Lihat begitu banyak, hadirin yang mulia, anak-anak pang yang tadinya di jalanan, Masya Allah, tapi ketika mereka ditazkir,
ikut ambil dalam usaha dakwah hadirin yang mulia, kehidupannya seluruhnya berubah. Dan ajibnya hadirin yang mulia, kerisauan mereka setelah ikut usaha dakwah, risau terhadap sahabat-sahabatnya yang masih di jalanan. Mereka menangis setengah malam, mereka berdoa, kemudian besoknya dia mendatangi. Hadirin yang mulia, hari makin hari kita saksikan bagaimana hadirin yang mulia, sudah tidak terhitung banyaknya ini anak pang yang Masya Allah menjadi ahli-ahli masjid. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang zahir seseorang, hadirin yang mulia, tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang adalah hati dan amalnya. Manakala seseorang ini mau berubah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadirin tidak akan ada yang mampu menahannya. Walaupun seluruh manusia memandangnya jelek, tetapi kalau kata Allah baik, selesai masalah, hadirin yang mulia. Bapak-bapak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu dahsyatnya ini usaha dakwah, hadirin. Merubah seseorang dari kalangan maksiat menjadi ahli-ahli taat. Salah seorang teman saya, Masya Allah, tubuhnya dipenuhi tato sampai muka, hadirin yang mulia. Begitu juga dengan istrinya. Sebelum mengenal usaha dakwah, hadirin, keluar daripada rumah, orang-orang mengatakan na'udzubillah. Tetapi ketika hidayah, hadirin yang mulia, datang terhadap dirinya, dia mau meluangkan waktunya untuk keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala selama 3 hari. Allah subhanahu wa ta'ala merubah dirinya, hadirin yang mulia. Ternyata yang ajibnya bukan hanya dirinya saja yang dirubah, melainkan istrinya, hadirin yang mulia. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau diistiqomahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam usaha dakwah bertahun-tahun, hadirin yang mulia. Dan ajibnya sekarang Masya Allah anaknya sudah di pondok tahfiz Quran, hadirin. Manakala keluar dari rumah sekarang bersama istrinya, orang-orang tidak mengatakan lagi naudzubillah, tetapi berubah perkataannya menjadi subhanallah. Ini, hadirin yang mulia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala cinta terhadap seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala ini mampu merubah pandangan orang lain, berubah 100 derajat terhadap orang tersebut, hadirin. Karena sesungguhnya, hadirin yang mulia, setiap manusia ini adalah makhluk yang mulia. Manakala seseorang jatuh terhadap kemaksiatan, jangan dihujat, hadirin. Didatangi, diangkat, dibersihkan. Yang namanya permata jatuh ke tempat kotoran ini tidak akan berubah menjadi kotoran. Namanya permata akan tetap menjadi permata. Yang kita lakukan ini cukup mengangkatnya dan membersihkannya, maka permata akan tetap menjadi permata, hadirin. Hari ini orang banyak salah paham. Ketika melihat orang terjun ke dalam kemaksiatan, banyak orang menganggap mereka sebagai kotoran, sehingga tidak mau mengambil dan membersihkannya, hadirin yang mulia. Tetapi dengan adanya usaha dakwah wa tabligh, mengangkat mereka daripada kemaksiatan, merubah mereka menjadi ahli-ahli taat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah berkahnya usaha dakwah, hadirin yang mulia. Ketika ahli-ahli maksiat, mereka nongkrong pinggir jalan, minum minuman keras, banyak orang-orang ahli masjid mengatakan, bahkan tidak sedikit yang mengejek daripada mereka. Yang luar biasanya, ketika sekarang mereka terbalik menjadi ahli masjid, masih saja tetap digunjing, dikatakan sesatlah, bid'ahlah, ikut jamaah yang enggak punya ilmu lah, macam-macam, hadirin yang mulia. Dan ini adalah ujian, karena hadirin yang mulia, siapapun mereka yang mengaku beriman, pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan uji. Orang namanya hijrah itu butuh ujian, hadirin. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena hijrah tidak mudah, hadirin yang mulia. Tetapi manakala seseorang istiqomah dengan hijrahnya, maka hijrahnya satu saat akan menghantarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap mereka.